Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin akan lanjutkan cerita Yechennya. Oke, tapi seperti biasa yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu tekan tombol like. Terus sekali lagi yang subscriber Mimin mungkin yang ada yang baru, Mimin infokan untuk cerita Yechen sama Kinchen itu ini langsung update dari autornya ya. Jadi tidak bisa Mimin bikin banyak cerita atau gimana gitu, karena ini adalah update terakhirnya, tidak ada yang lebih dari bab ini. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 5831 sampai bab 5835. Kamu mau membelinya? Paman Changsheng mengangguk. Ya, saya ingin membelinya. Tolong beri saya harga untuk kerja keras Anda. Setelah mendengar harga yang diminta Paman Changsheng, Zhao Laozi langsung memikirkan penjelasan Zhang Ermao sebelumnya. Siapapun yang ingin membeli jari ini, mereka harus meminta harga setinggi langit yang 100 kali lebih tinggi dari harga pasar. Zhao Laozi tidak mengerti mengapa Zhang Ermao melakukan ini, tetapi bagaimanapun juga, dia mengambil uang orang dan melakukan sesuatu untuk orang lain, jadi dia pasti harus mengikuti rutinitas. Lagi pula, dia hanya di sini untuk menjemput orang. Bicaralah dengan Zhang Ermao. Jadi, saya memikirkannya sebentar. Jari manis giok ini harganya paling banyak 10.000, 100 kali lipat harganya, yaitu di kisaran 1 juta. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi, mengulurkan 3 jari, dan berkata kepada Paman Changsheng, saya kira benda ini harganya setidaknya 3 juta. 3 juta, Paman? Chang sedikit mengernyit, dan dia meskipun dia telah berlatih di pengasingan sepanjang tahun dan tidak sering keluar untuk melakukan tugas, dia masih sangat jelas tentang konsep 3 juta. Dengan pelintiran jari seperti itu, harga yang diminta 3 juta memang agak terlalu gelap. Tapi untungnya, dana untuk menghancurkan dinasti Qing cukup, belum lagi beberapa juta, meski beberapa ratus juta, tidak ada artinya bagi Chang Shengbo. Jadi dia bertanya kepada Zhao Laozi, jika saya mau, bisakah kita berdagang sekarang? Jadi, dia berkata, jika Anda benar-benar ingin membelinya, Anda harus pergi dan berbicara dengan kakak laki-laki saya. Saya tidak dapat mengambil keputusan tentang situasi spesifiknya. Kemudian, dia bertanya kepada Paman Changsheng, Guru, harga 3 juta hanyalah harga pendahuluan, kutipan, dan hanya harga terendah, tidak ada batas atas. Jika Anda dapat menerimanya, saya akan menelepon kakak saya untuk meminta instruksi. Jika tidak, jangan buang waktu satu sama lain. Chang Shengbo mengangguk ringan, dan melakukan dengan isyarat undangan. Dia berkata, 3 juta, saya bisa menerimanya. Zhao Laozi kaget dan tidak bisa berkata-kata, tetapi dia masih berkata kepada Chang Shengbo dengan sangat hati-hati, orang tua, kembalikan jari itu kepadaku dulu, dan aku akan memanggil kakak laki-lakiku. Chang Shengbo hanya bisa mengembalikan jari itu dengan enggan. Kembali, Zhao Laozi mengambil kembali jarinya, berjalan sedikit lebih jauh, dan memastikan bahwa Paman Changsheng tidak dapat mendengarnya, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zhang Ermao. Segera setelah panggilan telepon dilakukan, Zhao Laozi segera merendahkan suaranya dan berkata, Kakak Ermao, seseorang ingin membeli kunci Inggris yang Anda berikan kepada saya. Zhang Ermao bertanya, berapa Anda membayarnya? Zhao Laozi menurunkan suaranya dan berkata dengan suara rendah, saya tawaran minimum kepadanya adalah 3 juta, dan dia bilang dia bisa menerimanya. Zhang Ermao mendengus dan berkata, jika dia bisa menerimanya, biarkan dia datang ke Antique Street untuk berbicara langsung dengan saya. Oke, Zhao Laozi langsung setuju, dan kemudian bertanya lagi, Kakak Ermao, saya telah menghabiskan banyak waktu berbicara dengan orang tua ini,
jika kesepakatannya benar-benar 3 juta, Anda harus memberi saya kredit untuk itu. Jangan khawatir, Zhang Ermao berkata tanpa ragu. Tidak peduli berapa banyak uang yang terjual, saya akan memberi Anda 10% dari hadiahnya. Benarkah? Hati Zhao Laozi yang bersemangat hampir melompat keluar. 1/10 dari 3 juta, ini 300.000, saya tidak dapat menghasilkan banyak setelah bekerja keras selama setahun. Zhang Ermao berkata sambil tersenyum saat ini, kapan aku berbohong padamu jika kamu masih bisa memperkenalkan pelanggan besar dan membeli barang lain dariku, maka aku akan memberimu 5 poin lagi. Zhao Laozi sangat gembira di dalam hatinya, dan dengan cepat berkata, oke Ermao saudaraku, dengan kata-katamu, aku pasti akan membodohimu, oh tidak, aku akan memperkenalkanmu dengan baik. Zhang Ermao mengingatkan, jangan menggurui berbicara tentang pelanggan, perhatikan bandara, pelanggan besar di Pulau Hong Kong dapat datang kapan saja, dan itu adalah penghasil uang yang sangat besar. Jangan khawatir, Saudara Ermao, Zhao Laozi berkata dengan penuh semangat, aku pasti tidak akan kehilangan rantainya. Setelah menutup telepon, Zhao Laozi berjalan kembali dengan bersemangat, tetapi dia tidak tahu bahwa Chang Shengbo mendengarkan semua percakapan ini. Dari percakapannya dengan Zhang Ermao, Paman Chang Sheng tidak mendengar adanya kekurangan, melainkan memperkuat penilaiannya sebelumnya, dan juga sangat yakin bahwa saudara laki-laki Ermao Zhao Laozi berkata pasti ada hal baik lainnya di tangannya, mungkin ada senjata ajaib lainnya. Memikirkan hal ini, dia juga sangat bersemangat. Baginya, bisa mendapatkan senjata ajaib sama pentingnya dengan seorang seniman bela diri yang tiba-tiba memperoleh metode mental yang lengkap, atau pemain sepak bola yang pernah memenangkan Piala Hercules. Ini hampir merupakan karir ini adalah salah satu harapan tertinggi dalam hidup saya, dan kali ini, saya mungkin bisa mendapatkan lebih dari satu. Keberuntungan ini meledak begitu saja. Pada saat ini, Zhao Laozi kembali ke Paman Chang Sheng, tersenyum misterius, dan bertanya, orang tua, apakah Anda ingin melihat kakak laki-laki saya? Chang Shengbo menangkupkan tangannya dan berkata, benar. Shengbo memandang Zhao Laozi, matanya seperti elang, jejak kemarahan dan niat membunuh melintas di mata yang tajam. Dia sudah mendengar semua percakapan di antara mereka berdua, dan tahu bahwa Zhao Laozi sengaja mempermainkannya, dan ingin mendapatkan keuntungan darinya. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, dan sudah lama sekali tidak ada yang berani memainkan tipuan seperti itu di depannya. Namun, Paman Chang Sheng juga tahu bahwa seperti kata pepatah, ketidakpedulian kecil dapat menyebabkan konspirasi besar. Meskipun hatinya kesal, dia tidak boleh memalingkan mukanya terhadap Zhao Laozi karena hal ini. Bukankah alasan mengapa Zhao Laozi sangat gelisah karena dia menginginkan uang? Bagi saya, ini bukan apa-apa. Jadi, dia segera memasukkan tangannya ke dalam sakunya, mengeluarkan ribuan dolar di dalamnya, menyerahkannya langsung kepada Zhao Laozi, dan berkata, saudaraku, saya telah menyatakan ketulusan saya berkali-kali, jika Anda tidak mengambil lagi. Hormat kami, ini benar-benar tidak masuk akal, bukan? Melihat ribuan dolar di depan Tuan Zhao, jika dia serakah lagi saat ini, jika lelaki tua ini pergi ke Zhang Ermao dan menuntutnya nanti, mungkin Zhang Ermao akan menyetujuinya. Manfaat terbang jauh. Dulu dia tidak takut dengan Zhang Ermao, tapi beberapa waktu lalu Zhang Ermao mengikuti Hong Wuye. Dia takut Zhang Ermao masih berteman dengan Hong Wuye, jadi wajar saja dia tidak berani menyinggung perasaannya. Jadi, dia buru-buru mengambil uang di bawah komandonya, dan buru-buru meminta maaf sambil tersenyum, orang tua, lihat apa yang Anda katakan. Saya telah berbicara banyak dengan Anda, dan saya selalu sangat tulus. Jika tidak mungkin untuk memberitahumu semuanya.
apakah kamu benar? Ekspresi Chang Shengbo sedikit melembut, dan dia bertanya, lalu bagaimana saya bisa melihatmu, kakak? Zhao Laosi berkata tanpa ragu, jika kamu seperti ini, keluar dan ambil taksi dan suruh dia pergi ke jalan antik. Jinling hanyalah jalan antik, dia pasti akan menyeretmu ke tempat itu. Setelah kamu tiba di jalan antik, pergi ke kios tengah di dalam, dan temukan seorang pria bernama Zhang Ermao. Dia adalah kakak laki-lakiku, Zhang Ermao. Mulut Paman Changsheng dia menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan dia sepertinya orang yang sama dengan saudara laki-laki Ermao yang baru saja dia dengar, di mulut Zhao Laosi. Dengan cara ini, terlihat bahwa anak ini tidak lagi mempermainkannya. Jadi, Paman Changsheng mengangguk, dan berkata, kalau begitu, saya akan pergi ke jalan antik untuk bertemu Tuan Zhang. Saya sedang menunggu pengusaha Hong Kong di sini, jadi saya tidak bisa pergi dengan Anda. Tolong jangan pedulikan. Chang Shengbo tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya, dan sekarang dia hanya ingin menemukan Zhang Ermao dengan cepat, dan melihat berapa banyak trik yang masih dia miliki di tangannya. Alat, lalu turunkan bersama jari kunci giok di tangan anak di depannya, bersambung.